Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesempatan yang berbahagia ini kita akan coba bahas tentang persoalan yang esensial dalam dunia pendidikan kita. Kita akan bicara persoalan mutu. Tapi sebelumnya kita akan coba bahas tentang sejarah dan tokoh mutu. Walaupun persoalan mutu ini berangkat dari dunia industri. Kita mulai dari definisi mutu. Mutu sama dengan quality, sama dengan nilai. Mutu adalah faktor yang mendasar dari pelanggan. Jadi kita nanti akan bicara persoalan customer oriented, kita bicara bagaimana kriteria yang ingin dicapai oleh para pelanggan tentang mutu yang kita tawarkan ini. Ada dua definisi yang penting dari mutu ini. Pertama, mutu sebagai keistimewaan produk. Di mata pelanggan, semakin baik keistimewaan produk, semakin tinggi mutunya. Jadi, lagi-lagi saya harus menyampaikan bahwa ketika kita bicara persoalan mutu, maka bicara persoalan apa yang istimewa dari produk yang kita tawarkan. Dan tentu, karena yang produk kita tawarkan ini kepada pelanggan, maka yang harus menjadi tujuan utama adalah customer oriented. Di mata pelanggan, semakin baik keistimewaan produk, semakin tinggi mutunya. Lalu yang kedua, mutu berarti bebas dari kekurangan, defisiensi, atau dalam bahasa tokoh tertentu nanti kita akan jelaskan, itu ada istilah atau ada terma zero defect. Di mata pelanggan semakin sedikit kekurangan, semakin baik mutunya. Semakin tidak ada cacat, semakin baik mutunya. Semakin tidak ada kekurangan, maka akan semakin baik mutunya. Lalu, apa yang menjadi standar mutu? Tetapi sebelum kita bahas tentang kriteria standar-standar mutu yang disampaikan oleh beberapa tokoh, kita ingin setback ke belakang dulu, sejarah mutu. Gerakan mutu, inspeksi, pengendalian mutu melalui statistik, jaminan mutu, dan manajemen mutu. Itu awalnya. Jadi ada inspeksi, ada pengawasan, kemudian yang kedua ada pengendalian mutu melalui statistik, dan yang ketiga jaminan mutu dan manajemen mutu. Itu gerakan mutu yang dilakukan awalnya. Kemudian ketika kemudian berkembang dalam dunia industri, menggunakan konsep manajemen mutu terpadu, atau yang sering disebut dengan TQM, Total Quality Management, memastikan produk sesuai spesifikasi, kepuasan pelanggan, serta memberikan nilai untuk mendatang. Jadi, produk yang kita tawarkan itu paling tidak ada 3 hal. Pertama, sesuai dengan spesifikasi. Ya, speknya seperti apa. Lalu kemudian yang kedua, kepuasan pelanggan. Lagi-lagi saya harus menekankan di sini ada customer oriented. Lalu yang ketiga, memberikan nilai untuk masa yang akan datang. Jadi nilai itu tidak akan berhenti saat ini, mutu itu tidak akan berhenti sampai saat ini, tetapi terus berjalan seiring dengan kemauan dan keinginan pelanggan kita. Mutu mulai muncul setelah Perang Dunia Kedua, tetapi perusahaan di Inggris dan Amerika baru tertarik di tahun 1980-an. Ketika mengetahui keunggulan Jepang dalam merebut pasar dunia. Artinya, memang gerakan mutu ini berawal dari Amerika. Tetapi kemudian perkembangan selanjutnya justru Jepang yang kemudian mengambil konsep-konsep mutu yang ditawarkan oleh para tokoh dari Amerika itu. Dan ketika kemudian Jepang mampu merebut pasar dunia lewat mutu yang ditawarkan, maka Amerika kemudian kaget dan baru kemudian bicara persoalan mutu dalam dunia industri itu. Beberapa universitas melakukan gerakan pengembangan mutu pada tahun 1980-an di negara Amerika dan Inggris. Lalu kemudian pada tahun 1988 dikeluarkan undang-undang di Inggris yang memberi penekanan pada pengawasan terhadap proses pendidikan melalui indikator prestasi. Hal itu mendukung instansi pendidikan untuk mengembangkan sistem total quality management, dan hal tersebut menunjukkan bahwa layanan mutu merupakan kunci dalam sektor pendidikan. Jadi memang bicara persoalan mutu ini dari dunia industri lalu kemudian diadopsi dalam dunia pendidikan.
terma-terma manajemen mutu pendidikan, total quality management, itu memang terma-terma yang berasal dari dunia industri, tetapi kemudian itu juga cocok digunakan dalam dunia pendidikan. Sehingga pendidikan mengadopsi itu, dan kata kunci dalam sektor pendidikan adalah kualitas ini. Ini beberapa tokoh yang bicara persoalan mutu. Nanti kita coba sebut satu persatu, lalu apa saja yang ditawarkan oleh para tokoh ini. Ide mutu, tadi saya sampaikan, berasal dari Amerika Serikat. Penjaminan mutu atau quality assurance dan manajemen mutu terpadu, total quality management, dikenal belakangan di Barat. Meskipun ide tentang mutu asalnya sudah berkembang pada sekitar tahun 1930-an dan 1940-an di Amerika Serikat, yang kemudian diperkenalkan oleh Edward Deming. Deming adalah seorang ahli statistik Amerika dan bergelar PhD di bidang fisika. Tetapi dia banyak bicara persoalan kualitas, bicara persoalan mutu dalam dunia industri ini. Joseph Duran, yang kedua, 80% problem mutu berkaitan dengan manajemen. Pendekatan manajemen strategis, ada manajemen senior, manajemen menengah, dan manajemen tenaga kerja. Jadi bagi Joseph Duran, problem mutu itu berkaitan dengan manajemen. Bagaimana pada tataran manajemen itu berkomitmen melalui persoalan mutu ini. Dan itu ditentukan 80%-nya melalui manajemen. Apa pandangan Joseph Duran ini terkait dengan mutu? Pertama, meraih mutu merupakan proses yang tiada akhir. Jadi tidak berhenti sampai ini, tapi terus menerus. Quality improvement, berkembang sesuai dengan keinginan customer. Yang kedua, perbaikan mutu merupakan proses kesinambungan, bukan hanya proses sekali jalan. Artinya, tadi seperti yang terkait dengan persoalan nomor pertama, kita tidak berhenti sampai di sini, tetapi terus berjalan, berkesinambungan. Yang ketiga, mutu memerlukan kepemimpinan dari anggota dewan sekolah dan administrator. Artinya, di situ ada komitmen. Ketika kemudian mutu ditarik dalam dunia pendidikan, maka kepemimpinan kepala sekolah, dewan sekolah, bahkan kemudian seluruh warga sekolah berkomitmen untuk bicara persoalan mutu. Yang keempat, kata Joseph Duran, pelatihan massal merupakan prasyarat mutu. Jadi di situ kemudian ada pelatihan-pelatihan, ada in-house training, ada workshop yang terus dilakukan untuk kemudian komitmen pada persoalan mutu. Ya, dan yang terakhir, yang kelima, setiap orang di sekolah mesti mendapatkan pelatihan. Ya, saya kira kalau kemudian beberapa kali juga saya menyampaikan kita berada di zona nyaman, tidak melakukan pelatihan-pelatihan, baik di tingkat sekolah, MGMP, sektor, dan seterusnya, maka ini tidak bisa terhindarkan. Dan itu konsep Joseph Duran. Kemudian trilogi Duran adalah, pertama perencanaan mutu, quality planning, kemudian yang kedua pengendalian mutu, quality control, dan yang ketiga peningkatan mutu, quality improvement. Jadi tiga hal ini menjadi sesuatu hal yang penting dari sisi perencanaan, pengendalian, lalu kemudian peningkatan mutunya yang tidak bisa terpisahkan, ketiga-tiganya berkelindan. Lalu kemudian berikutnya tokoh mutu adalah William Edward Deming. Kita tidak bisa terpisahkan bicara persoalan mutu dengan pandangan-pandangan Deming ini. Apa yang disampaikan? Konsep mutu menurut Deming adalah multidimensi untuk produksi dan memberi jasa pelayanan sesuai dengan harapan untuk mencapai kepuasan pelanggan. Lagi-lagi, the ultimate goal-nya adalah kepuasan pelanggan. Jadi kalau kemudian pelanggan merasa terpuaskan, maka apa yang diharapkan, apa yang kita lakukan, itu akan memberikan sesuatu hal yang terbaik kepada pelanggan, dan ini akan menjadi sesuatu hal yang bagus. Kualitas terletak pada manajemen, kata Deming tadi seperti di awal yang saya sampaikan. Manajemen itu sangat penting untuk berkomitmen pada persoalan mutu. Prinsip pokok Deming yang dapat diterapkan dalam bidang pendidikan terkait dengan mutu adalah, pertama,
Anggota Dewan Sekolah dan administrator harus menetapkan tujuan mutu pendidikan yang akan dicapai. Jadi di situ kemudian ada kesepakatan membangun visi, misi yang terkait dengan mutu, duduk bersama untuk mencapainya sama-sama. Ya. Yang kedua, menekankan pada upaya pencegahan kegagalan pada siswa, bukannya mendeteksi kegagalan setelah peristiwanya terjadi. Jadi jangan menunggu nanti setelah terjadi baru kemudian kita deteksi. Tapi dari awal sudah dicegah. Jangan sampai ada cacat, ada kegagalan, ada sesuatu hal yang tidak baik terjadi pada siswa kita. Lalu yang ketiga, asal diterapkan secara ketat, penggunaan metode kontrol statistik dapat membantu memperbaiki outcome siswa dan administrasi. Artinya di situ ada kontrol yang sangat kuat. Ya, tidak hanya input, proses, output, tetapi nanti juga kita akan bicara persoalan outcome. Outcome adalah nilai inherent yang melekat pada output itu. Jadi ada nilai rasa di situ. Jangan sampai kemudian lulusan SLTA berasa SLTP. Lulusan S3 berasa S2 atau S1. Itu outcome. Lalu kemudian ada tokoh yang bernama Philip de Crosby yang bicara persoalan mutu. Apa yang disampaikan konsep beliau tentang mutu? Pertama, zero defect. Kesalahannya nol. Tidak ada cacat di situ. Ya, walaupun memang ada beberapa orang mengatakan perfeksionis itu agak susah gitu. Tetapi bahwa kemudian kita komitmen dari awal untuk mencegah sesuatu tidak boleh ada cacat di situ. Ini sebuah komitmen yang kuat. Dan bagi Crosby, mutu itu tidak ada kesalahan. Tidak ada cacat. Zero defect di situ. Sehingga bagi Crosby, mutu merupakan satu syarat untuk formulasi dengan menekankan dua hal. Pertama, seseorang harus tahu apa persyaratan dan mampu menerjemahkan persyaratan menjadi produk terukur atau karakteristik layanan. Jadi ada karakteristik, ada ukuran yang jelas, ada parameter yang jelas terhadap produk yang kita buat itu. Lalu yang kedua, perlu untuk mengukur karakteristik produk atau jasa untuk menentukan kualitas yang tinggi. Jadi ada karakteristik yang jelas terhadap produk yang kita buat itu. Ya. Kemudian ini yang menarik, yang kemudian membuat geger dunia Amerika Serikat ketika kemudian produk-produk Jepang itu bisa menguasai pasar dunia dengan kualitas yang ditawarkannya. Apa yang disampaikan oleh tokoh Jepang misalnya Kaoru Ishikawa. Mutu, kata beliau, merupakan kontrol kualitas untuk memenuhi persyaratan konsumen. Poin penting definisi mutu menurut Ishikawa antara lain, pertama, kualitas setara dengan kepuasan konsumen. Lagi-lagi, mutu itu terkait dengan kepuasan konsumen. Kalau konsumen terpuaskan, saya sering mengatakan tidak ada istilah pendidikan itu mahal. Pendidikan mahal itu karena kita tidak bisa memberikan balikan yang sama atau yang setimpal dengan apa yang dikeluarkan oleh konsumen. Ya. Yang kedua, kualitas harus didefinisikan secara komprehensif, menyeluruh. Ketiga, kebutuhan konsumen dan persyaratan berubah terus-menerus, oleh karena itu definisi mutu juga selalu berubah. Tidak tetap nyaman pada saat seperti sekarang. Karena indikator mutu akan berubah dari satu zaman ke zaman berikutnya. Yang berikutnya kata Ishikawa, harga suatu produk atau jasa merupakan bagian penting dari kualitas. Jadi tidak bisa dibohongi harga dengan kualitas itu. Rasanya tidak mungkin satu barang dengan harga yang murah tapi kualitasnya tinggi. Lalu kemudian ada Armand P. Feigenbaum. Poin penting dari beliau yang disampaikan adalah pertama tentang mutu. Mutu itu, kualitas itu harus didefinisikan dalam hal kepuasan pelanggan. Lagi-lagi sama saya kira definisinya. Kepuasan pelanggan, kepuasan pelanggan. Lalu yang kedua, kualitas adalah multidimensi dan harus didefinisikan secara komprehensif. Sama ya, tadi seperti yang disampaikan Ishikawa juga. Yang ketiga, karena terjadi perubahan kebutuhan dan harapan pelanggan, maka mutu bersifat dinamis, tidak statis, bahkan tidak stagnan. Dia terus-menerus berkembang sesuai dengan keinginan dari pelanggan. Proses kendali mutu bisa dilakukan, misalnya dengan cara, pertama susun daftar standar-standar itu. Lalu kemudian berikutnya umur dan monitor kerja dilakukan, lalu bandingkan kinerja dengan standar.
Kira-kira standarnya apa yang ditetapkan, lalu kinerja yang dilakukan seperti apa. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah standar itu bisa dipenuhi? Jika iya, lanjutkan cara pelaksanaan tersebut. Jika tidak, ambil tindakan koreksi untuk mengendalikan mutu ini. Baik, setelah melihat beberapa pandangan-pandangan dari pakar mutu itu, kita dapat mensintesakan bahwa permasalahan yang terjadi pada mutu, baik industri maupun pendidikan, itu terletak pada manajemennya. Lalu kemudian, dalam konteks pendidikan, mutu yang baik adalah mutu yang bisa memuaskan kebutuhan pelanggan. Dan dalam konteks pendidikan, ada dua klien yang bisa dibagi. Yang pertama, pelanggan internal. Pelanggan internal itu guru, staf, tata usaha, dan lain-lain. Lalu yang kedua, pelanggan eksternal. Juga ini bisa dibagi. Ada pelanggan primer, orang yang langsung bersentuhan dengan jasa-jasa pendidikan, misalnya peserta didik. Lalu yang kedua, pelanggan sekunder, pihak-pihak yang tidak langsung terimbas dari layanan pendidikan yang diberikan oleh sekolah, yakni orang tua siswa, masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Saya kira ini beberapa definisi mutu yang tadinya diadopsi dari dunia usaha, industri, tapi kemudian ditarik dalam dunia pendidikan. Tadi saya menyampaikan, dalam dunia pendidikan itu ada input, ada proses, ada output, dan ada outcome. Sehingga kalau inputnya bagus, diproses dengan bagus, tentu akan membuat output yang akan bagus pula. Tentu kita tidak berhenti di sini. Sehingga pertanyaannya bukan bagaimana output ini bagus atau tidak, tetapi pertanyaan yang harus dilakukan adalah prosesnya berjalan dengan baik atau tidak. Lalu kemudian ada outcome. Tadi outcome itu nilai inherent yang melekat pada output. Sehingga ada nilai rasa dari keluaran atau luaran dari lembaga pendidikan itu. Tadi saya berkali-kali menyampaikan, jangan sampai S3 berasa S2. Ya, dia keluaran S1 itu output dari perguruan tinggi. Ya, dia keluaran SLTA itu keluaran dari SLTA. Ijazahnya SMA, SMK misalnya, aliyah, tetapi kemudian jangan sampai berasa ijazah SMP, MTS. Itu artinya outcome-nya belum tercapai. Saya kira ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan persoalan mutu ini. Mudah-mudahan lembaga pendidikan kita semakin bermutu dan lembaga pendidikan kita bisa bersaing dengan lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.